Pemerintah Provinsi Riau melakukan pertemuan dengan delegasi dari 17 negara penghasil kelapa sawit dan komoditas berkelanjutan. Pertemuan dilakukan di gedung daerah Balai Serindit. Sebanyak 17 negara dari perwakilan negara penghasil tanaman berkelanjutan seperti sawit, kopi, kelapa, dan sagu menghadiri ramah tamah dengan pemerintah Provinsi Riau. Pertemuan ini turut dihadiri staf ahli Kementerian Luar Negeri Bidang Politik Hukum dan Keamanan Ada Mulawarman Tugio. Peserta yang mengikuti pertemuan berasal dari 17 negara yaitu Argentina, Bolivia, Dominika, Guatemala, Ghana, Brazil, Ekuador, Kolombia, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Pantai Gading, Papua Nugini, Paraguay, Peru, Saint Lucia, dan Thailand. Pertemuan ini memaparkan saling tukar pemikiran tentang praktek terbaik untuk kemajuan komoditas unggulan berkelanjutan bagi negara-negara yang memiliki komoditi yang sama, sehingga di pasar internasional dapat saling mendukung dan saling menguatkan. Asisten Administrasi Bidang Umum Setda Provinsi Riau, Eli Wardani menjelaskan, Provinsi Riau dipilih dalam kunjungan dari delegasi 17 negara penghasil komoditas berkelanjutan. Diketahui komoditas sawit, karet, kakao, kopi, dan kelapa akhir-akhir ini mendapat tantangan di pasar internasional atau global yang membutuhkan kerjasama negara penghasil komoditas berkelanjutan untuk menghadapi tantangan global ini. Dari pertemuan diharapkan negara-negara pemilik komoditas berkelanjutan saling support terhadap praktek-praktek perkebunan terbaik dan meningkatkan citra positif kelapa sawit di mata dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sungguh merasa bangga dan tersanjung serta ucapan terima kasih yang tak terhingga atas terpilihnya Provinsi Riau menjadi tempat kunjungan Bapak Ibu yang terhormat perwakilan dari 18 negara se-Asia. Merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat dikunjungi Bapak Ibu semua yang datang dari negeri yang jauh sampai ke Provinsi Riau di Kota Pekanbaru ini yang sama-sama memiliki komoditas kelapa sawit dan perkebunan lainnya yaitu kayu, karet, kopi, dan kakao yang akhir-akhir ini semakin mendapat tantangan untuk memasarkan produknya di pasar global. Well, ladies and gentlemen, of course we feel grateful and proud yang telah melimpahkan rahmatnya ke negeri Riau berupa alam yang subur sehingga Riau dapat tumbuh dengan subur tanaman perkebunan. Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau tahun 2019 seluas 3,38 juta hektar. Ini merupakan luas kebun kelapa sawit nomor 1 di Indonesia. Menerima kedatangan dari 18 negara sahabat yang mempunyai perkebunan sawit, terutama dari negara-negara Eropa, Afrika. Jadi ada 18 negara juga termasuk yang Asia. Hari ini mereka akan berkunjung ke Kabupaten Siak untuk mempelajari perkebunan yang berkelanjutan. Jadi dalam beberapa hari ini mereka akan mengunjungi perusahaan-perusahaan sawit yang berada di Kabupaten Siak. Dari pemerintah provinsi sendiri harapannya apa, Bu, dari kunjungan teman-teman dari negara luar ini? Kalau kita tentu sangat berharap mereka akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan juga apa yang kita butuhkan informasi, mungkin itu pengetahuan dari negara mereka, seperti apa mereka di sana. Nah, kita akan bertukar ilmu seperti itu. Bukan mereka saja belajar di sini, tapi mereka juga membawa apa yang dapat ditukar, saling berinformasi, saling memberi pengetahuan. Itu yang sangat kita harapkan. Jadi jangan mereka saja belajar ke sini, mumpung mereka ke sini ada 18 negara, kita manfaatkan momen ini. Terima kasih. Sementara itu, staf ahli Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Bidang Politik Hukum dan Keamanan Ada Mulawarman Tugio menjelaskan, selain bertukar pikiran tentang best practice dari perkebunan dan pertanian, antar anggota juga delegasi negara-negara komoditas berkelanjutan diajak mengenal budaya di Riau termasuk peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Siak, termasuk Istana Siak.
Jadi kita coba untuk melakukan kerjasama, saling tukar pengalaman bagaimana kita memajukan pola pertanian pola perkebunan yang berkelanjutan atau berkesinambungan ya, karena ini kan menjadi suatu hal yang penting karena mendapat sorotan dari masyarakat internasional juga, bagaimana negara-negara seperti Indonesia bisa melakukan manajemen perkebunan kelapa sawit, perkebunan kopi, perkebunan kakao secara berkelanjutan. Jadi ini program kita mulai dari Indonesia khusus kelapa sawit. Kita harapkan nanti negara-negara peserta lainnya juga tertarik untuk melakukan program yang sama, sharing best practices untuk komoditas yang lain. Jadi kita juga ingin belajar bagaimana mereka misalnya dalam kopi ya, Brazil kan the best eksporter coffee in the world. Mereka juga menerapkan metode yang sama untuk pengembangan kopi. Jadi kita juga ingin belajar dari Brazil dan dari negara lain, komunitas yang lain. Dari pertemuan ini diharapkan terbuka kerjasama yang lebih luas dengan negara anggota penghasil komoditas berkelanjutan dan sama-sama mengembangkan pertanian dan perkebunan di negara masing-masing. Hermansyah melaporkan.